Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat walafiat, diberi limpahan rahmat, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami ingin mengisahkan pertemuan atau cinta saya ketika bersama istriku Nurul Hidayati. Jadi saudara-saudariku, pertama kali kami menceritakan dari kecil saya mulai SD kelas 6 atau ke MTSN. Ya, waktu itu saya di MTSN Ngelawak, kemudian istriku Nurul Hidayati itu sekolahnya di MTSN Purwo Asri. Jadi kami beda sekolah. Jadi waktu di MTSN Ngelawak itu saya itu sudah punya perasaan seneng. Ya, kalau masih kecil kan cinta monyet ya itu sudah seneng, cinta sama Dik Nurul, tapi belum belum pacaran, masih saudara saja, saudara misan. Jadi Dik Nurul itu misanan saya. Jadi ibunya Dik Nurul itu adiknya ibu saya. Jadi kami berdua ya jarang ketemu, soalnya rumahnya Dik Nurul itu Kediri, Purwasri, sementara saya berada di Nganjuk. Jadi kalau mau ke sana, mau ke Kediri itu harus nyebrang berantas naik perahu. Jadi kalau aku waktu kecil dulu sering diajak Pak Lekku, itu adiknya Ibu Nurul itu ke rumahnya cuma kan masih kecil, belum ngerti masalah cinta-cinta, belum ngerti, cuma ya tapi di usia ketika mulai kelas 6 sampai MTSN itu saya sudah mempunyai rasa cinta kepada Dik Nur itu. Jadi waktu di MTSN Ngelawak, aku itu pernah juga belajar bareng sama Dik Nurul itu. Nah, Dik Nurul minta diajari belajar bahasa Arab, tapi aku sedikit-sedikit bisa bahasa Arab. Soalnya aku sendiri senang dengan pelajaran bahasa Arab. Memang saya mengejar pelajaran-pelajaran itu karena di waktu aku di MTSN Lawak itu aku punya cita-cita untuk melanjutkan sekolah di PGA. Karena dulu kalau pendidikan guru agama kan di PGA itu. Jadi sebenarnya nilaiku juga menyampai target 10 besar. Jadi di sekolah lawak waktu itu ada kelas A, B, C, D, E, dan aku dapat peringkat 10 besar. Soalnya dari informasi 10 besar itu bisa masuk ke PGA. Jadi itu kemudian waktu di sekolah MTSN pun aku sering bertanya kepada guruku apakah diperbolehkan waktu menikahi saudara misanan itu. Nah, akhirnya guru saya pun menjawab boleh, boleh. Jadi akhirnya saya punya harapan untuk mencintainya. Kalau di waktu itu kan memang belum paham waktu itu belum paham menganu kalau misanan sama misanan itu diperbolehkan untuk menikah. Jadi aku
tanya-tanya dulu sama guru di sekolahku di MTS Ngelawak. Jadi itulah kadang kalau melihat perjalanan aku mencintai Dek Nurul itu gimana? Seperti Allah itu memang sangat sayang kepada kepadaku. Soalnya apa? Di waktu di MTSN mulai kelas 1 MTSN itu saya itu sudah mulai benar-benar mengejar target untuk melanjutkan ke PGA. Aku mempunyai pikiran kalau nanti semoga saja orang tuaku mempunyai rezeki dan bisa melanjutkan sekolahku ke PGA itu. Jadi akhirnya saya pun berjuang sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita itu. Tapi ternyata memang orang tuaku tidak mampu untuk membiayai sekolahku di PGA. Jadi akhirnya aku pun juga setelah MTS kemudian aku belajar di ustadz-ustadz di wilayah Ngeleret untuk mengejar pelajaran agama. Jadi itu kisah masa MTSN, tapi masih mempunyai rasa cinta tapi belum berani mengungkapkan. Kemudian setelah 1 tahun aku pergi ke Sidoarjo untuk bekerja. Jadi lulus SMP 1 tahun di rumah mungkin, kemudian ke Sidoarjo, kemudian kerja di Mas Pion 1 Aloha itu di bagian krum logam. Jadi teman-temanku yang ada di logam pun juga banyak khususnya di bagian krum. Kalau sekarang mungkin anadisin atau apa itu namanya sekarang dirubah. Jadi aku waktu di pabrik itu juga sempat berteman dengan cewek-cewek, cuma berteman saja, nggak sampai pacaran. Jadi Dek Nurul itu cinta pertama saya. Jadi saya itu nggak pernah pacaran. Kemudian aku menjadikan diriku untuk mencapai cita-cita orang yang sukses. Jadi waktu itu masih posisi bekerja di Mas Pion, kemudian Dek Nurul kerja di pabrik Cizoda Rungkut. Kemudian pada suatu saat ada kesempatan Dek Nurul itu kerja di Rungkut, ditinggal temennya, jadinya ketinggalan, akhirnya dia main ke rumah nenek. Nah, karena saya tahu ibunya sama Dek Nurul bermain ke rumah nenek, saya pun juga nyamperin. Jadi setelah bertemu ternyata ceritanya itu tadi, Dek Nurul ditinggal temennya ke Surabaya, akhirnya disuruh bareng sama saya. Nah, kesempatan itu langsung pikiran saya tidak akan saya sia-siakan untuk mengutarakan cintaku ketika di waktu SMP mulai kelas 1 itu sampai mungkin di Mas Pion itu saya sudah bekerja sekitar 1 tahun atau ya mungkin 1,5 tahun lah. Kemudian kesempatan itu akhirnya bareng naik bis. Kemudian aku menuju ke Mbangah sini. Saya ajak main ke Mbangah sini, soalnya kan Mbah Suntini itu juga mbah saya, saudara mbah saya. Jadi menuju ke rumahnya Mbah Suntini dan Dek Nurul tidur bersama Mbah Suntini, dan kemudian aku
tidur di tempat kosku sendiri. Jadi kemudian di waktu duhur, asar, maghrib, isya, itu subuh, itu selalu saya ajak sholat untuk berjamaah. Tapi itu belum belum mengutarakan cinta, pacaran belum, masih ngono. Nah, baru setelah pagi aku mau mengantar dia ke Rungkut. Nah, waktu di Aloha itulah baru aku mencoba untuk merayu. Jadi tangannya aku pegang, kemudian dia karena nggak pernah saya pegang tangannya, ya dia malu. Bahasanya dikipatno satu, kedua kali dikipatno lagi, yang ketiga kali baru aku pegang rapat sehingga dia nggak mampu membuang tangan saya. Kemudian saya ajak naik bis kota menuju ke Tugu Pahlawan, cuma jalan-jalan aja. Kemudian setelah sampai ke Tugu Pahlawan baru sebentar di situ, kemudian terus pulang. Itu pun aku belum mengutarakan cinta, jadi ya cuma pegangan tangan aja gitu aja. Akhirnya setelah itu baru 2 minggu kemudian aku main ke tempat kosnya lagi, ke tempat kosnya untuk bermain, untuk silaturahmi untuk melihat tempatnya atau keadaannya. Kemudian tiga beberapa bulan, 2 bulan lagi, 2 bulan kemudian dia mau pulang ke desa untuk bekerja di pasar sayur Setono Bedek itu. Ya, di situ akhirnya di situ kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah itu aku cerita kepada ibuku kalau seandainya aku berpacaran dengan Dik Nurul diperbolehkan apa tidak. Ya, aku takut kalau orang tuaku tidak merestui atau orang tua Dik Nurul tidak setuju gitu. Jadi akhirnya saya bilang begitu. Akhirnya orang tua cuma diam saja. Tapi ketika saya kembali ke Surabaya, ternyata ibu saya bersama bapak saya itu pergi ke rumahnya Dik Nurul menanyakan apa yang pernah aku sampaikan kepada kedua orang tuaku. Nah, waktu itu Dik Nurul ternyata masih di rumah. Nah, ditanya oleh orang tuanya kalau saya cinta kepada Dik Nurul. Akhirnya Dik Nurul pun mau apa tidak ditanya ibunya. Akhirnya Dik Nurul juga membalas mau. Akhirnya persiapan untuk pernikahan. Kemudian setelah menikah seminggu di desa, kemudian kembali ke Sidoarjo sampai kami mempunyai rumah dan mempunyai anak. Ya, itu cerita singkat saya dengan Dik Nurul itu. Ya, walaupun cerita ini memang dipotong-potong, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini, bahwasanya ketika saya berkeluarga dengan Nurul Hidayati kami sangat bahagia, rumah tangga kami tenang. Kemudian ketika diuji Dik Nurul dengan sakit, kami pun juga merawatnya dengan ikhlas, dengan hati penuh cinta juga. Akhirnya sembuh sakit paru-parunya, kemudian akhirnya sakit payudara, kanker payudara itu. Akhirnya setelah 3 tahun sakit baru istri saya meninggal. Tapi itu kisah saya ketika berkeluarga dengan Dik Nurul itu. Saya alhamdulillah benar-benar ibadah saya memang semakin meningkat,
khususnya setelah saya berjualan itu saya belajar mengaji di tempat-tempat, khususnya mengikuti guru kami, mulai mengaji di Al-Hidayah, Nasrullah, kemudian di Masjid Al-Qadir. Itu juga kadang bersama ayahnya di Nurul, jadi belajar mengaji di situ, kemudian kadang di Al-Ma'ruf, kadang di Muhajirin, kadang di Al-Hikmah. Ya juga yang saya tempati di sini, saya menetap di Musola Miftahul Abidin di Sambangah ini, yang merupakan kegiatan saya sehari-hari berjamaah di sini di Musola Miftahul Abidin. Mudah-mudahan dari cerita ini saudara-saudariku, bukan kami apa-apa, tapi mudah-mudahan ini menjadi manfaat barokah untuk cerita inspirasi kepada saudara-saudariku, bahwasanya berkeluarga memang untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dapat dunianya juga mendapat akhiratnya, sehingga kita benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, barokah, manfaat dunia akhirat ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah, yang mana keluarga kita, anak cucu, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, dijadikan orang-orang yang benar-benar selalu mencintai Allah, kemudian Rasulullah, kemudian baru yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Ketik Imam_Ubed, like dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fiddin wa dunyal akhirah bagi saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita semua nanti berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.